Shalom dan selamat pagi saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu 12 September 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk segera memulai ibadah. Kuasa dan kasih Allah begitu nyata menolong perjalanan umatnya menapaki hidup karunia-Nya. Kedahsyatan kuasa-Nya mengiringi perjalanan hidup kita. Sehingga di hari Minggu ini kita berkumpul kembali menghayati kebaikan Allah dalam hidup kita. Sekalipun masih dalam bayang-bayang kecemasan karena pandemi COVID-19. Namun kuasa Allah melampaui kecemasan itu. Dalam sepanjang sepekan ke depan, kita dituntun dengan tema ucapan yang berhikmat. Mari sambut panggilannya dalam ibadah hari ini. Kita menyanyikan Mazmur 138 bait yang pertama. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulan hati di muka para dewata. Tak takutlah aku bernyanyi, sujud ke hadapan kudus, ku puji terus Kau yang mulia, yang maha tinggi namamu, yang kasih-Mu kekal setia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Mari kita akan bermazmur berbalasan dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas. Dan lebih manis daripada madu.
Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan engkau berkenan. Mari kita menyanyikan Mazmur 19 bait yang pertama, angkasa yang penuh cerita. Sayang megah, penuh cerita, pencipta yang kudus, siang pewarnanya, malam pengkhotbahnya, berdiri terus, tiada suaranya, namun beritanya sampai ke ujung bumi, hingga karunia hikmat penciptanya selalu dimaklumi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas pasal 10 ayat 25-28. Mari kita aminkan perintah mengasihi. Kita akan mengangkat pujian karya terbesar. Hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kita angkat pujian batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, yang tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya membesar. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7-8. Amin. Kita respon berita anugerah dengan mengangkat pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan satu hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan dari Amsal 3:9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyikan pujian, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga
senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mari kita naikkan doa persembahan, kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan syukur anak-anak-Mu ini. Layakkanlah ya Allah, sehingga menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati yang telah terkumpul menjadi sebuah berkat yang terindah yang dapat dikelola dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati yang masih ada pada seluruh jemaat dapat digunakan dengan bijaksana dalam menata hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan syukur atas persembahan yang sudah kita berikan sekaligus mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyanyikan pujian, ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas kehidupan, waktu, dan kesempatan untuk kami kembali berjumpa denganmu. Ya Allah Roh Kudus, sumber hikmat bagi kami, topang kami, tuntun kami, supaya perundungan kami ini menjadi berkenan bagi Tuhan. Kami mengenal akan isi hati Tuhan, dan roh yang sama akan mendorong kami melakukan kebenaran-Mu Bapa. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa, kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari pembacaan leksionari akan menjadi pembacaan kita, yaitu bahan utama dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia
manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin firman Tuhan. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita minggu ini, ucapan yang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa ukuran kesempurnaan menurut Anda dalam hidup ini? Menurut pembacaan kita, seseorang baru dapat dikatakan sempurna apabila ia tidak bersalah dalam perkataannya. Perhatikan ayat 2, di sana dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perhatikan kata sempurna. Kata ini berasal dari kata telios, ya, matang, dewasa. Jadi, ciri orang yang sempurna, dewasa dan sudah matang adalah ketika ia mampu mengekang, mengendalikan lidahnya, tidak bersalah dalam perkataannya. Ini menandakan betapa pentingnya lidah itu dikendalikan oleh setiap orang. Pertanyaan, mengapa lidah begitu penting diberi perhatian oleh Tuhan melalui surat yang Yakobus tulis? Karena lidah yang menghasilkan perkataan-perkataan banyak menimbulkan masalah atau persoalan dalam jemaat yang menjadi tujuan Yakobus. Untuk itu saudara, karena Allah melihat lidah merupakan salah satu hal yang penting dalam tubuh kita, Allah memperlengkapi organ di sekitar mulut kita dengan sebuah lidah. Masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita mendapati seseorang begitu licinnya dalam menggunakan lidah. Jika seorang tidak mampu menahan lidahnya, dia akan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak dan keluarganya. Karena satu kalimat yang benar dapat membangun iman, memberi pengharapan dan cinta kasih. Tetapi satu kalimat yang tidak benar pula, ia merusak relasi keharmonisan yang ada. Coba bayangkan, ada berapa banyak suami istri yang awalnya begitu saling mengasihi, tetapi kemudian justru menjadi musuh yang saling menyimpan dendam hanya karena lidahnya mengucapkan kalimat yang dipandang sangat merendahkan dirinya, keluarganya, atau orang tuanya. Coba ingat-ingat betapa bangsa kita pernah gaduh karena berita-berita hoax yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba ingat-ingat, ada begitu orang dalam masyarakat kita yang kebingungan, yang ketakutan untuk divaksin karena berita hoax tentang COVID-19 yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk dalam gereja. Apa yang menyebabkan seringkali orang dalam jemaat baku bombe? Penyebabnya karena lidah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berapa banyak anak-anak dan orang lain yang bertumbuh menjadi pribadi yang tertutup, lemah, minder, peragu, tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat, bahkan bisa tumbuh menjadi orang yang pendendam, pembunuh, dan sebagainya. Karena mendapat perkataan yang berulang-ulang. Kamu bodoh, kamu lemah, kamu tidak berguna, kamu pasti tidak sanggup, dan sebagainya. Betapa dahsyatnya dampak dari lidah ini. Jika demikian saudara, pastinya kita setuju bahwa tidak ada satupun anggota tubuh yang lebih besar pengaruhnya dari lidah.
Betul tidak? Dalam hal inilah Yakobus melihat seringkali seseorang mudah jatuh dalam dosa karena lidah. Dosa-dosa itu termasuk kata-kata yang keras dan tidak ramah, perkataan yang penuh dusta, pernyataan yang berlebihan, pengajaran palsu, kata-kata fitnah, bergosip, membual, dan lain sebagainya. Karena itulah Yakobus berusaha mengingatkan pembacanya, termasuk kita yang hadir mendengarkan firman Tuhan hari ini, betapa licinnya lidah dan besarnya kuasa lidah serta pengaruhnya dalam kehidupan kita. Karena itu, bagi Yakobus, supaya kita tidak jatuh pada dosa lidah, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ayat 1. Perhatikan kata guru dalam ayat ini, diambil dari kata Yunani kalau dibaca, diaskalos, yang berarti guru. Tapi perlu dicatat, kata guru di sini bukanlah orang yang mengajarkan firman Tuhan. Tapi guru di sini menunjuk pada orang yang menghakimi atau mengkritik. Artinya dalam jemaat Yakobus, banyak orang yang mau menjadi guru dalam arti menjadi hakim bagi sesamanya. Mereka menganggap dirinya masing-masing sebagai orang yang pantas menjadi pengajar untuk menghakimi orang lain. Memang guru pada masa itu seorang pengajar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan gereja mula-mula. Selain dari para rasul dan nabi, para pengajar gereja mula-mula dipercaya memainkan tugas penting dalam menyampaikan ajaran kekristenan. Masalahnya saudara, karena pada masa itu tidak banyak yang bisa membaca dan kecil kemungkinan bagi masyarakat kelas bawah untuk bisa menduduki posisi tersebut. Maka posisi sebagai guru sangat dipandang dan memiliki gengsi yang tinggi. Hal inilah yang membuat orang-orang dalam jemaat berbondong-bondong untuk mau tampil menjadi seorang pengajar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan panggilan seseorang sebagai tenaga pengajar. Dalam hal ini Yakobus tidak bermaksud melarang seseorang untuk terpanggil khusus sebagai guru, tetapi yang dia maksudkan di sini adalah lebih menekankan pada keseriusan dan motivasi dalam menjalankan panggilan sebagai guru. Sebab dalam jemaat ada orang-orang yang merasa diri lebih pintar dari yang lain, dan pada akhirnya hanya berusaha mengkritik atau menghakimi orang lain. Banyak jemaat yang hanya ingin menjadi penonton dan menilai orang lain, hingga tanpa ia sadari apa yang dilakukannya adalah satu kesalahan. Memang ada orang yang bisa memberikan kritikan atau teguran dengan motivasi yang benar, cara yang benar, dan pada saat yang benar. Yang ini tentu tidak apa-apa, bahkan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kebanyakan orang melakukannya dengan salah. Coba renungkan, mengapa saudara memusuhi seseorang? Mengapa terjadi perselisihan di gereja? Mengapa suami istri bertengkar? Anak-anak tidak menghormati kita? Jawabannya hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Lidahmu pernah mengucapkan kata-kata yang tidak beres. Jadi pengajaran yang kita dapatkan hari ini sangat penting. Lidah yang tak dikontrol, yang terlalu cepat berkata-kata, mengacaukan segalanya. Saudara, Daud melihat Batseba yang sedang mandi. Hidupnya menjadi rusak. Telinga yang salah mendengar juga bisa berbahaya. Tapi lidah mendatangkan bahaya yang lebih konkret dan lebih menakutkan. Itu sebabnya, jika kau berhasil mengendalikan lidahmu, tak bersalah dalam kata-katamu, kau adalah orang yang sempurna. Kau bisa mengendalikan seluruh tubuhmu, bahkan mengontrol seluruh masyarakat. Karena itu, orang yang tak mampu menguasai diri, tak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Nah, jemaat Tuhan punya pasta gigi atau yang kita kenal odol. Punya ya di rumah ya, si Mas. Jemaat kasih Tuhan, pasta gigi atau odol ya. Lihat ya, saya pencet keluarkan. Nah, ini sudah ada di tempat ini. Saya coba
Bisa masuk semua nggak kembali nih ya? Oh, ternyata nggak bisa masuk kembali semuanya ya. Nggak bisa masuk semuanya untuk jemaat Tuhan ya. Saya sudah berusaha untuk mencobanya, tapi hanya separuh yang bisa masuk. Masih ada yang tersisa. Ternyata seorang pendeta pun tidak bisa memasukkan semua odol yang dipencet ke dalam tempatnya. Walaupun bisa masuk semua, pasti ada bekasnya. Ini masih ada bekasnya. Sudah yang masuk tapi masih ada bekasnya. Saudara, kalau odol yang kita pencet saja tidak bisa dimasukkan, saudara percaya, kalau kata-kata yang kita keluarkan sudah didengar orang, masih bisa ditarik lagi? Hanya orang bodoh yang percaya itu. Kebanyakan dari kita nggak mikir waktu berkata-kata. Setelah didengar orang, setelah reaksi orang begitu marahnya, setelah dia tertikam, setelah dia nangis, dan lalu berkata kepada kita, kok kamu berkata begitu sih? Di situ kita baru sadar akan perkataan kita. Lalu apa yang sering orang lakukan? Ups, maaf ya, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya bercanda. Bercanda buat siapa? Perkataan yang sudah keluar tidak bisa ditarik. Dia sudah dengar, dia sudah melukai, dia sudah menghancurkan harga diri. Mau diralat gampang-gampang. Oh, kamu kurang humoris orangnya. Dan dunia ini kan banyak orang bercanda. Saya cuma bermaksud bercanda kok. Tapi perkataan itu bercanda buat kita, tapi tidak bercanda buat dia. Hancur harga dirinya ketika perkataan itu didengar dari mulut kita. Bagaimana mungkin bisa ditarik? Kata-kata yang kita keluarkan itu, kata firman Tuhan, seperti busur panah yang ketika terlepas tidak bisa ditarik lagi. Karena itu, ada kondisi yang perlu kita perhatikan sebelum berkata-kata, saudara. Pada saat Anda emosional, tahan untuk berkata-kata. Kontrol itu ada di otak, bukan perasaan. Mungkin ada orang yang melihat saya dan berkata, Bu, orang kalau sudah emosional susah untuk menahan kata-katanya, Bu. Siapa bilang? Justru menurut saya, ketika Anda emosional dan Anda berkata-kata malah membakar emosi Anda jauh lebih tinggi lagi. Karena itu bagi saya, emosi itu bisa dikontrol. Tapi mungkin ada yang menatap saya dan berkata, tapi Bu, saya orangnya dari dulu terus terang saja, Bu. Apa yang saya pikirkan saya omongin. Itu saya, Bu. Jujur saja. Terbuka. Jadi kalau saya tidak senang ya saya omongin aja. Habis itu selesai. Buat siapa? Selesai buat kamu kan? Tapi buat orang lain sakit. Enak saja, betul nggak? Kita membagikan hal buruk pada orang lain, kita buat orang lain mikir, nangis, kita bebas. Kalau saya maaf adanya, kalau lagi emosi saya keluarkan, saya nggak peduli. Memang saya orangnya begitu. Loh, kok bisa begitu sih? Saya tidak bisa kontrol, Bu. Bisa dikontrol. Sudah tidak percaya kalau perasaan marah, emosional itu bisa dikontrol? Oke, saya beri lagi satu ilustrasi. Katakanlah ada pasutri Kristen, ibu bapak majelis gereja. Dia menjadi contoh dan teladan dalam jemaat. Tapi suatu hari di dalam keluarganya terjadi konflik. Mereka konflik sambil meninggi, mata pelotot-pelototan, sambil berteriak. Sang pria berkata, oke, kalau kamu bisa hidup tanpa saya, kita bisa. Papa tidak bisa begitu, Papa cuma mau dominasi diri saya. Seolah saya ini tergantung sama Papa. Kalau begitu, oke, kita cerai. Oke, kita cerai, kata sang pria. Sang suami yang dibakar dengan emosinya, dia mendekati sang istri, dia cekik, ya, emosi banget dia. Tiba-tiba terdengarlah bel berbunyi, teng teng teng, ya. Ini sang suami itu masih mencekik istrinya saking emosinya, Bapak Ibu Saudara ya. Coba lihat siapa yang datang. Kamu saja yang lihat. Kamu, ya. Istri jawab, kamu saja yang lihat. Istri lalu langsung masuk dalam kamar. Dibuka. Bu pendeta yang datang.
Bagaimana kira-kira reaksinya? Bu Pendeta, Shalom. Shalom, bagaimana kabarnya? Baik Bu Pendeta, saya sedang perlawatan Pak. Boleh saya masuk? Oh boleh, boleh Bu, boleh. Bagaimana kabar Pak? Oh baik sekali Bu, karena Tuhan baik. Damai Tuhan selalu ada di rumah kami Bu. Mama, Pendeta Tim datang. Bu Pendeta, apa kabar? Ya ini ucapan dengan suasana senang ya. Saya perhatikan kehidupan rumah tangga ibu rukun-rukan saja. Istri jawab, harus mau bagaimana lagi Bu? Tuhan itu baik. Ibu Pendeta bilang, mau didoakan apa? Ya, biar kami makin dipakai Tuhan Bu. Setelah itu, Bu Pendeta katakan, ya saya pamit. Masih ada beberapa keluarga yang harus saya kunjungi. God bless you Pak, God bless you too Pak. Ya. Setelah pintu ditutup, apa sebenarnya masih mau bilang, ayo kita lanjutkan? Malas kan? Tidak ada energi lagi kan? Itu berarti emosi bisa ditunda. Itu berarti emosi bisa dikendalikan. Jangan seperti binatang yang hidup dengan emosi. Saya maunya begini, mau apa kau? Kalau sudah emosi tidak bisa tahan, bisa. Kita ini makhluk yang rasional. Kalau Anda pasangan yang sering ribut sebentar-sebentar, bilang, apa kau? Suami baru mau ngomong, Anda sebagai istri langsung teriak, apa lu? Saudara, kalau Anda istri yang sering berbuat begini, tobat Bu. Anak Anda yang laki-laki akan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Engkau beri aku jodoh jangan seperti mamaku. Cukup satu saja sudah jadi biang rusuh. Pantasnya mamaku tuh jadi ketua FPI, Front Pembela Istri-Istri. Saudara, emosi diberikan Tuhan untuk keindahan, betul? Tapi tidak mengatur logika kita. Apalagi kalau pikiran kita dikontrol dengan firman Tuhan. Saudara, hati-hati saat kita bercakap-cakap saat lagi emosional. Hanya Yesuslah tokoh yang luar biasa. Saat dia dicaci maki, saat dia disiksa, saat dia ditinggalkan, saat dia dihakimi dengan penghakiman yang tidak adil, saat dia disakiti, saat dia sekarat, saat emosi meluap-luap, saat kedua penjahat yang tidak dikenal yang mencaci maki dia, Yesus bisa meledak, betul tidak? Dia bisa menunjukkan siapa dirinya. Allah yang punya kuasa yang besar, yang luar biasa dahsyatnya. Namun di saat yang emosional itu, dia malah menatap Bapaknya dan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia tidak termakan emosi. Dia tetap mengendalikan lidahnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati. Sebelum Anda berkata-kata, pikirkan dulu. Kendalikan lidahmu. Perkataan kita jangan serampangan sehingga menyakitkan dan membunuh karakter orang. Tapi keluarkanlah perkataan-perkataan bijak yang menghibur orang, yang membangunkan orang, yang memulihkan orang, yang menguatkan orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah lidah seorang murid. Seperti yang Yesaya katakan dalam Yesaya 54, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, sebelum berkata-kata, ingatkanlah dirimu bahwa lidahmu adalah lidah seorang murid. Karena itu, perkatakanlah perkataan-perkataan bijak, perkataan-perkataan yang penuh hikmat, yang lahir dari perenungan firman Tuhan, untuk membuat orang yang mendengar kata-katamu memberi damai, sejahtera, dihibur, dikuatkan, dan dipulihkan. Sebab lidahmu adalah lidah seorang murid Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh atas firman yang datang kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengokohkan kami lewat firman-Mu. Terima kasih, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berhikmat dalam menyampaikan perkataan-perkataan yang dapat menjadi penguatan bagi orang lain.
Kuasa Roh Kudus akan mampukan jemaat-Mu mewujud nyatakan hal demikian. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau dipermuliakan atas perjalanan hidup yang Tuhan kurniakan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau terus memelihara perjalanan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Sidoarjo. Sekalipun saat ini kami masih beribadah secara virtual, namun tidak akan mengurangi rasa syukur kami untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam beraktivitas sepanjang minggu ke depan ini, biarlah hikmat dan tuntunan Tuhan mengawal jemaat, sehingga mereka terus bersyukur dan selalu mengandalkan firman Tuhan sebagai penuntun yang sejati dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka. Berkati pelayanan yang akan dilaksanakan majelis gereja pengurus OIG sepanjang minggu ke depan ini, bila hikmat dan tuntunan Tuhan bersama dengan kami semua melaksanakan pelayanan yang sungguh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk anak kekasih kami Vivo Tambing yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak kekasih kami tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan dalam masa pertumbuhannya, dan berkati bersama kedua orang tua yang Tuhan kurniakan bagi anak kekasih kami ini. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk dua saudara kekasih kami, yaitu Bapak Abraham dan Bapak Peter Mangalik, yang menunjukkan kebersamaan bergabung sebagai anggota jemaat yang ada di Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan dalam pelayanan di jemaat Sidoarjo. Bapa di sorga, seluruh kehidupan dan karya-karya jemaat yang akan berlangsung sepanjang minggu ke depan ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi anak-anak kami, dalam rencana-rencana masa depan. Tuhan buka jalan dan melindungi jemaat, dimampukan mewujud nyatakan itu dengan baik. Demikian juga kondisi pandemi yang masih menjadi pergumulan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kami menghadapinya, melewatinya dengan baik. Dan tentu pemerintah kami, Tuhan berkati mereka selalu semangat memberikan instruksi yang terbaik untuk kami ikuti, sehingga kami juga Tuhan pakai sebagai pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur dan terima kasih kami mengaminkan segala berkat dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan kuatkan iman mereka, tetap kuat dan percaya bahwa kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Engkau akan nyatakan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami sampaikan semuanya ini kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dikala kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama adalah kita mengucapkan selamat ulang tahun buat anak kekasih Vivo Tambing. Dan berkati Vivo tetap sehat dan sukacita selalu bersama papa, mama, dan adik. Mendoakan untuk anggota baru selamat bergabung di jemaat Sidoarjo bagi saudara kekasih kita Abraham dan Peter Mangalik. Tuhan berkati untuk kebersamaan kita sebagai warga jemaat Sidoarjo. Demikian juga untuk ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan jam 10 pagi. Mohon orang tua mengingatkan anak-anak kita untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Dan kemudian warga jemaat yang lain kita bisa melihat di WA jemaat untuk jadwal-jadwal kebaktian keluarga maupun berita-berita atau informasi-informasi sekitar keuangan di tengah-tengah jemaat kita. Akhirnya atas nama seluruh majelis gereja Jemaat Sidoarjo, kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat selalu buat seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengangkat pujian Pegang Tanganku, namun sebelum itu kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pergilah kamu sekalian dan kendalikanlah lidahmu dari perkataan-perkataan yang sia-sia, melainkan jadikanlah setiap perkataan-perkataanmu yang penuh hikmat dan kebenaran, sehingga menjadi berkat bagi sesamamu. Dengan demikian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan mengingat pujian Ada Damai Sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera di hatiku. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera di hatiku. Demikianlah ibadah kita sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama dengan segenap keluarga. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.